Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Nirmala Rashid dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya mau resensi dua judul film. Yang pertama itu Cinta Laki-Laki Biasa dan yang kedua itu Cinta Laki-Laki Biasa yang dirilis pada tanggal 1 Desember 2016. Penulisnya itu bernama Asma Nadia, berdurasi 109 menit. Film ini menceritakan cinta romantis tentang kesederhanaan yang menawarkan unsur kedamaian yang disampaikan oleh Islam melalui seorang laki-laki biasa. Kemudian pada awalnya ada seorang mahasiswa cantik yang bernama Nania Dinda Wirawan yang bertemu dengan Muhammad Rafli Imani dikala Rafli sedang menjadi mentor saat Nania melakukan kerja praktek di perusahaan pembangunan untuk membangun rumah sederhana. Nania bekerja sebagai kuli bangunan di perusahaan tersebut. Selama 1 bulan, tidak hanya Nania mendapatkan ilmu untuk membangun rumah, tetapi Nania juga mendapatkan bimbingan atau tuntunan untuk menjalani hidup yang penuh arti. Setelah itu, semakin dekat selama 1 bulan, Nania punya perasaan dengan Rafli tersebut. Kemudian, setelah Nania 1 bulan selesai dalam menjalankan praktek tersebut, Nania mengejar cita-citanya yang untuk menjadi arsitektur terkenal. Sampailah cita-citanya tersebut. Setelah itu, karena Nania selama menjalani pekerjaannya sebagai kuli bangunan, Nania mendapatkan ilmu yang sangat berarti dan Nania juga tahu kalau Rafli sangat mendalami agamanya. Rafli sangat menyukai perempuan yang bertutup auratnya. Setelah itu, Nania mencoba untuk menutupi auratnya. Kemudian selama 1 tahun, mereka berpisah jarak. Rafli di pedesaan, Nania di perkotaan. Dan setelah itu Rafli untuk mencoba mencari tahu keberadaan Nania. Nah, setelah ketemu, Rafli ingin melamar Nania karena Rafli pikir dia tidak mau melakukan mendekatkan dengan seseorang melalui pacaran. Bahkan dia ingin mengenal lebih seseorang itu dalam ikatan pernikahan. Contohnya itu seperti ta'aruf. Akhirnya Nania memutuskan untuk menerima. Tidak ada yang mengira Nania menerima lamaran Rafli tersebut. Akhirnya Rafli dibawa untuk menemui orang tuanya. Setelah itu, setelah diinterogasi Rafli pekerjaannya apa, gimana kehidupannya, Rafli menjawab dengan kejujurannya karena dia seorang mentor yang untuk membangun rumah sederhana. Orang tuanya sangat menentang keras karena kakak 3 saudara perempuannya itu punyai punyai suami yang sangat mapan, yang sangat jelas bebet bobotnya. Setelah itu, setelah Rafli, tadinya orang tuanya tidak setuju untuk Nania menikah dengan Rafli, namun Nania tetap kekeh untuk menikah dengan Rafli. Akhirnya disetujui oleh orang tuanya dengan terpaksa. Setelah itu, mereka menjalani hidup pernikahan yang sangat sederhana. Rafli adalah pemuda yang sangat bertanggung jawab, sederhana, dan dia sangat mendalami agamanya. Akhirnya mereka mempunyai dua anak. Setelah itu, pada suatu ketika Nania hamil yang anak kedua. Ibunya sangat memberi perhatian kepada Nania, tapi perhatian itu berlebihan karena Nania itu tidak seperti kakaknya yang hidup serba mewah. Nania adalah seorang perempuan juga yang sangat sederhana seperti Rafli. Setelah itu, kemudian pada suatu ketika kakaknya mengalami sakit dan Nania harus menjenguknya. Setelah itu, Nania dijemput sama supir pribadi yang dikirim sama orang tuanya dari perkotaan untuk menjemput Nania. Dalam perjalanan tersebut, Nania mengalami kecelakaan. Setelah itu, setelah Nania mengalami kecelakaan, Nania
tidak sadarkan diri, dan Nania menjalani pengobatan yang sangat bagus, karena Nania mengalami amnesia dan lumpuh di bagian kaki. Setelah itu setelah sadar dari komanya, Nania merasa kalau Nania itu baru pertama kali lahir ke dunia ini dan Nania tidak tahu apapun. Padahal di situ Nania mempunyai keluarga yang sangat harmonis, punya keluarga yang sangat sederhana. Kebahagiaan itu memulai dari keluarga tersebut. Namun Nania lupa dengan segalanya. Akhirnya karena Rafli adalah sosok laki-laki yang sangat berjuang, karena dia sangat mencintai Nania, dia memperjuangkan segalanya untuk bikin Nania kembali lagi sama ingatannya. Namun bagi Nania sulit. Akan tetapi ada sosok pria yang tadinya dijodohkan oleh orang tuanya, yaitu bernama Tio. Dia seorang dokter profesional. Nania dirawat oleh dia, dan setelah itu setelah sadar, Nania hanya tahu sama seorang dokter tersebut, sama Tio tersebut. Kemudian dengan jalannya waktu, Nania bisa ingat kembali, namun tidak semuanya yang Nania ingat. Rafli sangat kecewa karena dia tidak menutupi auratnya seperti awal. Dia setelah dia ingin mengingat kembali, anak-anaknya pun sangat berjuang untuk mengingat Nania agar bisa kembali lagi pada mereka. Anaknya sangat menunggu kedatangan seorang ibunya. Setelah Nania berjuang untuk mengingatnya kembali, Rafli tidak menerimanya, karena bagi Rafli Nania bukan Nania yang dulu. Nania berubah drastis, walaupun sedikit-sedikit yang Nania ingat. Pada suatu ketika Nania harus dirawat ke luar negeri karena untuk mengembalikan semua ingatannya. Tapi Nania tidak mau, karena Nania ingin berjuang untuk mengenal Rafli lagi. Tapi Rafli tidak menerimanya. Bahkan Rafli untuk menyuruhnya ke luar negeri dengan sangat terpaksa. Setelah itu memang pada saat dia mengenal Nania, ada suatu pohon yang dimana pohon itu sangat banyak kenangannya bersama Nania. Kemudian setelah Nania ingin dibawa oleh orang tuanya ke luar negeri, Nania sempat lari ke perkebunan itu, yang dimana pohonnya terdapat kenangan yang sangat banyak dengan Rafli. Setelah Rafli mendatangi perkebunan itu, di situ Nania merasa kalau dia tidak mau untuk pergi ke luar negeri, karena dia yakin dia bisa berubah dan dia bisa ingat kembali semua ingatannya. Setelah itu hujan turun deras. Akhirnya geledek pun petir pun menyambar. Setelah itu Nania dari dulu sangat ketakutan dengan suara petir. Akhirnya Nania memeluk Rafli, dan Nania bisa di situ Nania ingat kembali semua kejadiannya dari awal sampai dia bisa menikah. Di situ langsung Rafli percaya bahwa Nania adalah benar-benar sosok perempuan yang dia tunggu, dia cari selama di hidupnya. Oke, sekian dari film Cinta Laki-Laki Biasa. Dan selanjutnya kita lanjut ke film My Heart. My Heart ini dirilis pada tanggal 11 Mei 2006. Penulisnya itu bernama Armantono, yang berdurasi 116 menit. Kemudian awal mulanya itu film ini menceritakan tentang dua kisah cinta dua remaja yang bermain dari kecil sampai dewasa. Tapi walaupun situasi tidak memungkinkan karena ada wanita lain yang mengisi kegiatan mereka dan yang bergabung dengan mereka.
Jadi suatu ketika ada seorang gadis cantik, tomboy, yang penampilan cuek, yang sebut saja namanya Rahel. Rahel ini bertempat tinggal di penggunungan, puncak yang asri. Walaupun Rahel di daerahnya bukan orang terkaya, namun Rahel hidup sangat bahagia karena Rahel memiliki sahabat yang bernama Farel. Mereka selalu menjalani kegiatannya berdua, dan juga mereka mengisi kegiatannya dengan bermain bola basket di dekat halaman rumah mereka. Setelah itu berjalannya waktu, mereka membuat sebuah rumah pohon yang sangat indah, dan diam-diam Rahel menulis nama mereka berdua, yaitu Rahel dan Farel, di sebuah pohon. Dan Farel pun tidak mengetahuinya, karena Farel pikir Rahel hanya bermain-main saja di atas pohon, di rumah pohon tersebut. Dan suatu kemudian Rahel dan Farel bertumbuh dewasa. Kemudian Farel bertemu dengan seorang wanita cantik, feminim dan lembut yang bernama Luna. Setelah itu Farel jatuh cinta terhadap Luna. Farel memiliki perasaan terhadap Luna, yang kemudian Farel ingin memilikinya. Dan Farel meminta bantuan terhadap Rahel untuk membantunya meluluhkan hati Luna. Tadinya Rahel menolak, namun Rahel berpikir lagi, demi sahabat, apapun akan dia lakukan, walaupun dia tidak pernah merasakan apa yang sebelumnya dia tidak pernah merasakan, yaitu rasa cemburu. Setelah itu waktu berjalan, Farel menghabiskan waktunya hanya dengan Luna. Rahel sendirian. Sampai Rahel berpikir ingin mengubah penampilannya seperti Luna. Dia memakai dress, dia membeli anting-antingan, kalung, gelang seperti Luna, agar Farel melihat Rahel sama seperti Luna. Namun Farel bukan melihat Rahel lebih feminim, tapi malah Farel tuh malah kayak bilang, kok lu berubah sih? Malah bingung banget, karena yang Farel kenal tuh bukan Rahel kayak gini, bukan Rahel sebelumnya. Setelah itu Rahel sangat sakit hati, hatinya semakin terluka karena melihat Farel tetap berdua terus menghabiskan waktunya bareng-bareng Luna tanpa Rahel. Sampai ketika Farel memberitahu tempat kenangan Farel dan Rahel dulu kepada Luna. Di situ Rahel merasa kayak, kenapa sih Rel, kok lu malah ngenalin tempat kenangan kita ke orang lain, ke orang yang baru kita kenal. Di situ Rahel merasa kecewa, sakit, seperti itu. Nah, terus selanjutnya akhirnya Farel menembak Luna. Mereka jadian. Rahel sangat terluka, Rahel nggak pernah berpikir sebelumnya mereka bisa dekat. Terus akhirnya setelah itu setelah mereka jalan berapa minggu, Luna memutuskan Farel begitu saja tanpa alasan. Farel tadinya kecewa banget, kenapa lu mutusin gue tanpa penjelasan, tanpa alasan yang pasti. Ternyata alasan Luna itu karena Luna mempunyai penyakit yang sangat parah, yaitu kanker hati.
Alasannya karena itu. Tapi Luna tidak ingin memberitahu kepada Farel karena Luna merasa kalau dia tidak lama lagi untuk hidup dan tidak mau meninggalkan Farel begitu saja. Setelah itu Farel merasa kecewa. Farel menjauhi Luna. Tapi karena Rahel merasa Farel nggak bisa hidup tanpa Luna, akhirnya Rahel mencari tahu kenapa sih kalau lu mutusin Farel tanpa sebab. Setelah itu Luna ceritakan semua kejadiannya kepada Rahel. Baru Rahel memberitahu kepada Farel. Setelah Farel tahu tentang kejadian itu, akhirnya Farel merasa tidak enak kepada Luna. Farel merasa tidak enak kepada Luna. Akhirnya Farel menemui Luna untuk meminta maaf dan ingin kembali lagi seperti semula. Tapi Luna merasa kayak nggak yakin kalau dia bakal nerima Farel lagi dan dia bakal nerima semua kondisi Luna, karena kondisi Luna tidak akan lama lagi. Terus setelah itu Farel berusaha semaksimal mungkin untuk meyakini Luna kalau dia benar-benar mencintai Luna. Makin lama Luna semakin mau untuk menjalani hubungan bareng lagi, melanjutkan hubungannya lagi. Di situ Rahel semakin terluka, Rahel semakin menyendiri. Sampai Rahel memutuskan untuk mencari pasangan baru biar bisa melupakan Farel. Tetapi tidak segampang dan tidak seperti Farel. Setelah itu Luna dirawat di rumah sakit karena penyakitnya sudah parah dan dia harus dioperasi. Ketika Farel selalu menjenguk Luna, di situ Rahel merasa, kenapa sih Rahel lu berubah? Yang tadinya kita selalu bersama ngabisin waktu, sekarang lu malah ngabisin waktu bareng Luna. Dan waktu Luna diizinkan untuk pulang, Farel dan Luna ngabisin waktunya di perahu di sebuah kawah, yaitu perahu di mana kenangan Rahel dan Farel juga tersimpan di situ. Setelah itu Rahel tidak sengaja melihat Farel dan Luna berciuman. Di situ Rahel ngedown banget. Di situ Rahel kayak nggak bisa buat hidup lagi. Akhirnya Rahel memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit, di mana bukit itu yang sangat memiliki banyak jurang. Akhirnya karena Rahel merasakan sakit hati, patah hati, dia ngedown banget. Akhirnya Rahel terpeleset ke dalam jurang dan Rahel terluka parah. Kakinya setelah kejadian itu, ibunya dari Rahel selalu mencari info di mana Rahel, karena Rahel belum ditemukan. Ibunya Rahel memberitahu kabar ini kepada Farel, tapi Farel hanya bersikap biasa saja karena Farel lebih mengutamakan Luna. Sampai malam seharian Rahel merasa kesakitan, belum ada yang menolong karena belum ada yang tahu tentang kondisinya dan di mana tempat Rahel berada. Akhirnya sahabatnya Rahel, yaitu sahabat Rahel dan sahabat Rahel dan
orang yang dia pernah buat gantiin Farel menemukan Rahel di sebuah jurang dan membawanya ke rumah sakit. Setelah itu Farel diberitahu kalau Rahel ada di rumah sakit, namun Farel tetap bersikap biasa saja dan menjenguk Rahel hanya sekali-sekali saja karena dia lebih mengutamakan Luna yang sedang menjalani perawatan juga. Tapi di situ kaki Rahel sangat terluka parah dan harus diamputasi. Rahel tidak memberitahu kepada Farel karena bagi Rahel, Farel aja tidak peduli waktu dia pertama kali masuk rumah sakit. Padahal tempat tidur Rahel dan Luna itu bersamping-sampingan, tapi Farel lebih mengutamakan Luna dibanding Rahel. Setelah itu waktu berjalan, Farel tetap mengutamakan Luna dan pada akhirnya Luna harus dioperasi untuk kanker hatinya. Di situ juga Rahel harus dioperasi untuk mengamputasi kakinya. Tapi Luna tidak mau dioperasi dan dia hanya mau untuk pulang ke rumah. Karena Luna berpikir kalau dia percuma juga dirawat dan dia juga harus pergi gitu. Dan dia nggak akan lama, jadi buat apa dia harus dirawat? Berpikir Luna seperti itu. Pada suatu ketika dia di rumah dan dia memang pengen banget merilis sebuah novel dan besok harinya dia didatangi oleh produser untuk melanjutkan rilisan novel dia tersebut. Dan Rahel yang harusnya harus dioperasi untuk kakinya diamputasi, meminta Farel untuk datang menemuinya untuk terakhir kalinya dan menemaninya untuk dioperasi untuk amputasi kakinya. Tapi Farel mengingkar janjinya. Farel hanya mengiyakan, namun Farel tidak datang karena Farel lebih mengutamakan Luna yang harus merilis novelnya. Setelah kejadian itu, Rahel berpikir buat apa dia hidup kalau Farel aja lebih mementingkan orang lain dibanding orang yang dari kecil selalu bersama. Namun suatu ketika Rahel memutuskan untuk mendonorkan hatinya untuk Luna, bukan karena Rahel merasa kasihan kepada Luna, tapi Rahel merasa kecewa kenapa Farel lebih mementingkan orang lain dibanding temannya, sahabatnya dia sendiri. Akhirnya dia mendonorkan hatinya untuk Luna agar Rahel bisa selalu berada di dekat Farel. Setelah itu Rahel meninggal dunia dan dia menitip pesan dan dia menulis surat yang di surat itu berisi tentang perasaan dia, terus kenapa lu bisa berubah Rel, seperti itu. Dan dan isi pesan paling terakhir itu dia meminta untuk Farel melihat untuk naik ke atas ke rumah pohon mereka berdua karena ada sesuatu yang terukir di sebuah pohon tersebut, yaitu nama Farel dan Rahel. Akhirnya Farel dan Luna menikah dan mempunyai anak. Setelah itu Farel memutuskan untuk melihat rumah pohon tersebut dan naik melihat apa yang sebenarnya Rahel tulis dan Rahel ukir di pohon tersebut. Ternyata nama dia dan nama Farel yang terukir di situ. Farel merasa menyesal, kecewa, sedih, merasa sangat menyesali perbuatannya, kenapa dia harus
seperti itu. Dan suatu ketika dan pada akhirnya dia punya anaknya tersebut dinamakan Rahel. Mereka hidup bahagia, sedangkan Rahel hidup bahagia juga, tapi dengan kondisi dia harus pergi untuk selama-lamanya. Jadi sekian dari film My Heart, sampai sini aja. Terima kasih. Perbedaan dari kedua film tersebut, dari penokohan, dari latarnya pun mereka berbeda sekali, karena penokohannya itu banyak yang berbeda, latarnya pun sangat berbeda. Dari kedua film tersebut juga perbedaannya, kalau Cinta Laki-Laki Biasa ini dia memperjuangkan cintanya yang untuk mendalami Islam, untuk mendalami lebih Islam, kepada Islam. Terus kalau yang My Heart dia sama-sama berjuang, namun berjuangnya itu hanya sendirian, yang dari 3 orang ini, dari orang yang dianggapnya dulu dekat, jadi memilih orang lain. Jadi perbedaannya dari kedua film tersebut yaitu dari durasi juga berbeda, terus alur ceritanya mereka pun berbeda. Kalau Cinta Laki-Laki Biasa ini alur ceritanya campuran, namun kalau My Heart itu ceritanya juga maju. Setelah itu, dari perbedaan kedua film itu, di bagian akhir endingnya itu sangat berbeda. Dan sekian dari saya, resensi 2 film Cinta Laki-Laki Biasa dan My Heart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.